Senang sekali kami Gilgal Worship hari ini hadir. Tapi yang terlebih lagi kami bersyukur karena Tuhan hadir di tempat ini. Amen. Sebab itu mari serukan, His name is Jesus. All praise belongs to God. Your name is great, your name is wonderful, your name is beautiful. That's what you are to me. Now I am free, now I am saved. Now I will sing for you. Oh, I praise you, Jesus. Oh, I bless your name. Oh, I worship you forever. The sweetest name I know. His name is Jesus. Come on, church. Your name is great, your name is wonderful, your name is beautiful. That's what you are to me. Now I am free, now I am saved. Now I will sing for you. Oh, I praise you, Jesus. Oh, I bless your name. oh, I worship you forever. Selamanya memuji Tuhan. I praise you, Jesus. Oh, I bless your name. Oh, I worship you forever. The sweetest name I know. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Amin. Percayalah. Jesus, your love is unending. Jesus, your grace is sufficient for me. Your mercy endures forever, forever. Sing Jesus, Jesus, your love is unending. it's unending. Jesus, your Your grace is grace sufficient for for me. me. Your mercy endures forever, forever. Oh, I praise you, Jesus. oh, I bless your name. Oh, I worship you forever, forever. Oh, I praise you, Jesus. Oh, I bless your name. Oh, I worship you forever. The sweetest name I know, I know, I know, I know, I know. The sweetest name I know, I know, I know, I know, I know. The sweetest name I know. Berapa banyak yang bersuka cita siang ini, boleh tepuk tangan sama-sama. Come on, clap your hands like this. Let's rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord always. And again I And I say, rejoice in the Lord always. and again I say, rejoice. Oh, come bless the Lord. Come bless the Lord, come bless the Lord. Draw near to
Selamat siang Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Kita bersyukur hari ini buat kebaikan Tuhan, amin. Mari kita bangkit berdiri, kasih salam kiri kanan, kasih senyum yang terbaik. Selamat datang di rumah Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Puji nama Tuhan. Berikan tepuk tangannya bagi Tuhan kita. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih setiamu Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau bersuka cita Tuhan sebab dalam Engkau Tuhan kami mendapat kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji-Mu, menyembah Engkau Tuhan yang siap bersuka cita bersama berkata amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita ya. Haleluya. Haleluya. Bersuka cita sama-sama katakan. Bersuka cita, bersyukur senantiasa, berkat dan kasih-Nya sempurna melimpah di hidupku. Jangan khawatir, jangan kamu khawatir akan hari esok. Ingatlah selalu janji-Nya, ingatlah selalu janji-Nya. Dia Allah yang setia. Walau kau letih lesu atau berbeban berat, ingatlah selalu Yesus, Yesus yang sanggup memberi kelegaan bagimu. Bersuka cita sama-sama. Amin. Bersyukur, bersyukur senantiasa, berkat dan kasih-Nya, berkat dan kasih-Nya sempurna melimpah di hidupku. Jangan khawatir, jangan kamu khawatir, amin, akan hari esok. Ingatlah selalu janji-Nya, Dia Allah yang setia. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Kami bersuka cita sebab Engkau baik dalam kehidupan kami. Amin. Katakan sama-sama. Walau kau letih lesu, walau kau letih lesu atau berbeban, Yesus yang sanggup, Yesus yang sanggup memberi kelegaan bagimu. Mari bersuka cita, bersuka citalah, bersyukur senantiasa, berkat dan kasih-Nya, berkat dan kasih-Nya sempurna melimpah di hidup. Katakan di sampingmu, jangan khawatir, jangan kamu khawatir, amin, akan hari esok. Ingatlah selalu janji-Nya, Dia Allah yang setia. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang setia. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Aku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergerak. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Aku dapat saksikan kuasa-Nya. Mari jemaat Tuhan, kita lambaikan tangan kita sama-sama. Haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku.
Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Semua terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, come on, say sudah pampara, 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 pampara. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan sama-sama. Kita lambaikan tangan sama-sama. Haleluya, Kau ada dalam hati. Amin. Takkan patah semangat, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata, sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Lagi katakan, sukacita surga nyata penuhiku. Kaulah sukacita kami Tuhan, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya, oh, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya, oh, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukat. Haleluya, haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Yeah. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Bapakah setia,
takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Sama-sama katakan, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Kerinduan kami. Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu
ubah hatiku, ubah hatiku seputih hatimu. Angkat tangan kita untuk Tuhan. Yes, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, biar mata kami Tuhan, biar mata kami seperti mata-Mu Tuhan. Pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Mari sembah Dia. Hanya Dia yang ditinggikan. Ku mau jadi seperti-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Haleluya. Ku menjadi seperti-Mu. Sampaikan haleluya. Dan terima kasih Tuhan, Engkau yang terbaik Tuhan. Haleluya. Kau baik. Ubah hatiku, ubah hatiku seputih hati-Mu. Setulus salib-Mu, kasih-Mu, biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi. Oh, sekali lagi, ku mau jadi, ku mau jadi seperti-Mu, seperti-Mu. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa hati kami Tuhan setia kepadamu. Sebab Engkau kasih setiamu Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu Tuhan,
buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur, kami katakan bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami katakan ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, lagi katakan ku bersyukur Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan, yang tidak pernah habis-habis dalam kehidupan kami Tuhan. Segala pujian, segala hormat hanya bagimu yang bersyukur bersama katakan amin. Wow, yang bersyukur sama-sama berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa. Wow, boleh 2 kali lebih meriah lagi Bapak Ibu Saudara. Ya, menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir ibadah di GBI Gilgal baik secara onsite maupun mengikutnya secara online. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu kenal dengan gereja GBI Gilgal, silahkan bisa scan barcode yang ada di layar. Salah satu nilai dari GBI Gilgal adalah family. Katakan sama-sama family. Dan saat ini kita akan melakukan family time. Apa itu family time? Waktu yang diberikan selama 1 menit untuk kita bisa berkenalan dengan orang sebelah kanan kiri kita yang mungkin belum kita kenal. Dengan tujuan supaya kita menjadi keluarga di dalam GBI Gilgal. Selain tanya nama, apa kabar ya, tinggal di mana, tanyakan juga siapa yang Anda kenal di GBI Gilgal Manado ya. Family time dimulai dari sekarang. Ya, family time selesai. Terima kasih buat kerjasamanya Bapak Ibu Saudara. Dan saya akan menyampaikan beberapa informasi penting yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama, untuk memperlengkapi para volunteers yang sudah melayani di GBI Gilgal, maka kami akan mengadakan equip yang akan kami adakan pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 pada pukul 6 sore sampai dengan selesai. Equip ini akan dipimpin oleh Pastor Owen Sanjoto dari Gilgal Jakarta. Dan selanjutnya setiap volunteers akan dihubungi oleh koordinator ibadah ataupun ketua departemen masing-masing. Yang berikutnya Pastor Owen Sanjoto juga akan melayani kita di dalam ibadah raya pada Minggu tanggal 5 Juli 2026. Baik di ibadah raya 1 jam 9 pagi, kebaktian 2 jam 11 siang serta jam 1 siang di kebaktian yang ketiga. Sehubungan dengan pelaksanaan equip, maka ibadah doa kita atau Friday prayer kita akan kita liburkan. Dan selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua, anak dan juga volunteers yang sudah ambil bagian di dalam Sabtu Ceria bagian pertama. Dan Sabtu depan
kita akan mengadakan Sabtu Ceria pada bagian yang kedua dengan tema What's Inside Me. Pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026 pukul 9 pagi sampai dengan selesai bertempat di Marion Farm Tomohon. Dengan dress code-nya untuk anak-anak adalah farmer ya atau tema berkebun. Dalam sesi 2 nanti kita juga akan rangkaikan dengan namanya seminar parenting atau parenting workshop. Parent workshop yang akan dibawakan oleh Pastor Owen Sanjoto dan juga Pastor Evelyn Sanjoto dari Gilgal Jakarta. Ini adalah kesempatan bagi orang tua untuk mendengar, belajar, dan berdiskusi tentang pola parenting yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Seminar ini juga terbuka bagi orang tua yang anaknya tidak ikut di dalam kegiatan Sabtu Ceria. Dengan biaya pendaftaran parent workshop sebesar 50.000 per orang tua, per orang ya. Dan pendaftaran akan kita tutup hari ini dan mari kita saksikan video berikut ini. Halo, saya Pendeta Owen Sanjoto. Dan saya Pendeta Evelyn Sanjoto. Kami berdua adalah pastor dari GBI Gilgal Jakarta. Kami mengundang para orang tua agar bisa mengikuti workshop parenting yang akan dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 4 Juli 2026, pukul 9 pagi sampai 12 siang, yang akan berlokasi di Marion Farm Tomohon. Orang tua akan dibekali dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan dalam mendidik dan membesarkan anak-anak, dan juga akan mendapatkan panduan praktis, pengetahuan praktis, sehingga orang tua bisa menavigasi anak-anak dalam pertumbuhan mereka. Sampai ketemu dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu. Yang terakhir, sehubungan pelaksanaan Sabtu Ceria bagian kedua yang di Tomohon, maka ibadah youth kita tanggal 4 Juli akan diliburkan. Semua pengumuman dapat dilihat kembali pada tayangan YouTube online service GBI Gilgal Manado dan juga Instagram GBI Gilgal Manado. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pastor Hengki Harjanto, Gembala Grow Community Church, Community Manado. Boleh semuanya kita bangkit berdiri dan kita sambut kebenaran firman Tuhan hari ini. Puji Tuhan, thank you. Sekali lagi Mas Danang. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, haleluya. Ibadah ketiga jam 1 siang. Semua sudah makan? Dengan ikan apa? Saya habis makan saudara dengan ikan kikil. Saya berdoa kita semua tetap semangat, amin. Puji nama Tuhan, yuk kita doa dulu yuk. Bapak terima kasih, ucap syukur Tuhan buat siang ini. Kami ada di tempat ini, kami mau sama-sama, kami menyukakan hati Tuhan. Terima kasih kami boleh merasakan keadaan Tuhan di tengah-tengah kami. Sampaikan apa yang menjadi isi hatimu buat kami Tuhan. Urapi hambamu, urapi kami semua untuk siap untuk menerima benih firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk menerima firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Senang sekali bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara semua. Saya selalu bersuka cita ada di tempat ini. Saudara, hari ini tadi dari pagi ibadah 1, 2 saya ditemani oleh istri saya, Ibu Jill Priscilia Rondonuwu. Tadi ada 2 anak saya Saudara, tapi kayaknya itu padang udah naik ke mata katanya ya, gitu ya bahasa Manadonya ya. Jadi pulang puji nama Tuhan, istri saya paling cantik di rumah karena ya semua anak kami semua cowok. Ya mungkin Larry boleh diingat kalimat ini bisa dipakai nanti ya. Haleluya. Sebelumnya thank you Pastor Stephen sekali lagi, juga kepada Pastor Juan, Om Wim juga, salam juga dari Pastor Andi Cokro, lead pastor dari Grow Community Church. Saudara saya percaya kita semua hari-hari ini apapun keadaan kita semua dalam keadaan baik. Amin. Saya berdoa kita semua dalam keadaan aman, kita semua dalam keadaan baik, semua dalam perlindungan Tuhan. Amin. Yang pertama saudara yang mau saya sampaikan adalah ayo hari-hari ini terus ada dalam hubungan keintiman dengan Tuhan. Saudara, keintiman dengan Tuhan itu bukan hanya waktu di mana kita mempersembahkan waktu kita untuk kita dengan Tuhan, berdua dengan Tuhan, atau waktu spesial dengan enggak saudara. Keintiman dengan Tuhan adalah ketika hidup dalam hidup kita terus menyadari kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara saya percaya yang namanya kehadiran Tuhan itu yang akan terus memberikan kita kekuatan. Amin. Kemampuan, anugerah, kasih karunia untuk kita menghadapi masa-masa yang saya percaya nggak mudah hari-hari ini. Amin. Kita ada di musim-musim yang nggak mudah. Saya berdoa biarlah dunia bisa sedikit membantu, mendatangkan sukacita.
ya buat kita semua. Saudara, keadaan di sana boleh nggak baik, boleh nggak nyaman buat kita, tapi saya percaya kasih karunia Tuhan itu terus ada dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, kita percaya kita harus tetap tinggal di dalam Dia, karena saya percaya firman Tuhan katakan orang yang tinggal di dalam Dia terus akan mendapatkan kekuatan yang baru. Yang menanti-nantikan Tuhan terus akan mendapatkan kekuatan yang baru. Amin. Saudara, puji Tuhan, Tuhan itu tahu kekuatan kita. Saudara nggak usah takut, nggak usah khawatir. Tuhan nggak akan pernah membiarkan saudara dan saya itu menghadapi masalah, persoalan, kesulitan melebihi kekuatan kita. Bahkan Tuhan janji kepada kita bahwa Dia akan memberikan kita kekuatan untuk menanggungnya, kemampuan untuk menanggungnya, bahkan memberikan kepada kita jalan keluar. Amin. Saudara, hari-hari ini saya tahu banyak orang yang sedang mungkin menghadapi kebingungan, banyak orang yang sedang menghadapi jalan buntu. Tapi saudara, saya percaya masa depan kita semua itu terus ada di dalam tangan Tuhan. Karena kita punya Allah yang baik, kita punya Bapa yang luar biasa. Amin saudara, dan akan berikan kepada kita semua pasti masa depan yang penuh dengan harapan. Amin saudara. Ingat saudara, saya sampaikan ini saudara, masalah dan persoalan, kesulitan apapun itu seringkali itu akan menjadi cara Tuhan untuk apa? Untuk membentuk karakter kita. Amin. Untuk membentuk karakter kita. Cara Tuhan itu dengan kesulitan, persoalan, masalah. Saudara, saya sampaikan ini tadi pagi. Saudara ingat kisah tentang Ayub? Ayub nggak ada masalah, persoalan yang begitu hebat saudara. Tapi di saat masalah dan persoalan yang begitu hebat dihadapi, dia justru dibawa untuk mengenal Allahnya itu lebih dalam lagi. Sehingga dia bisa berkata kepada Tuhan, ia tahu, Tuhan itu tahu jalan hidupku. Ketika dia menguji aku akan timbul seperti emas, dia katakan begitu. Ya kan? Bahkan dia katakan apa? Kakiku akan tetap mengikuti jejaknya. Ya, aku akan menuruti setiap langkah semua Tuhan langkah Tuhan. Dan aku tidak akan pernah menyimpang. Ayub katakan begitu. Saudara, di masa-masa yang sulit ini ayo terus bersandar. Terus percaya hanya kepada Tuhan. Mengarahkan mata kita hanya kepada Tuhan. Amin saudara. Jangan lihat masalahnya, jangan lihat dunianya, jangan lihat hal-hal yang gak baiknya, tapi terus bersandar dan lebih lagi mengandalkan Tuhan. Berserah penuh kepada Tuhan. Banyak orang hanya percaya kepada Tuhan, orang percaya tapi gak mau menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Hari-hari ini terus berserah penuh kepada Tuhan. Berserah itu bukan berarti menyerah, berserah itu bukan berarti kita gak ngapa-ngapain saudara, enggak. Kita terus melakukan bagian kita, tapi berserah artinya kita percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali di dalam kehidupan kita. Masalah kesulitan apapun boleh terjadi, boleh kita hadapi. Tapi semuanya kita pahami, kita mengerti bahwa semuanya itu membawa kita untuk semakin mengenal Tuhan. Membawa kita, mengupgrade karakter kita, semakin memiliki karakter Kristus. Amin. Iman kita akan terus dibangkitkan, iman kita akan terus dibangun. Bahkan melalui kesulitan untuk membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Katakan amin. Saudara, tujuan utama kita semua orang percaya itu adalah menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Itu tujuan kita semua. Saudara dan saya, kita semua orang percaya itu memiliki satu tujuan saudara. Itu semua untuk menjadi serupa dengan Kristus. Gereja bukan hanya sekedar untuk dipenuhi untuk orang-orang percaya. Enggak. Gereja bukan hanya sekedar untuk menuai jiwa-jiwa. Enggak. Tapi gereja harus siap hari-hari ini untuk apa? Untuk memuridkan. Dan saya percaya saudara, yang namanya pemuridan itu adalah proses untuk membawa kita semua untuk menjadi serupa dengan Kristus. Yang percaya katakan amin. Saudara, Kejadian 1 ayat 27, saudara saya akan awali dengan ini. Saya akan tampilkan dalam 3 versi terjemahannya. Kejadian 1 ayat 27 dalam terjemahan baru katakan begini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya dikatakan. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kemudian dalam versi bahasa Indonesia masa kini dikatakan demikianlah Allah menciptakan manusia dan dijadikannya mereka seperti dirinya sendiri. Diciptakannya mereka laki-laki dan perempuan. Kemudian dalam terjemahan sederhana Indonesia, saudara berarti dikatakan maka Allah menciptakan manusia supaya menyerupai dia. Allah menciptakan mereka laki-laki dan perempuan. Saudara, kita hari-hari ini semakin menyadari, percaya penuh, yakin bahwa saudara dan saya itu kita diciptakan menurut gambar Allah. Seperti dirinya sendiri, seperti penciptanya. Supaya apa? Supaya kita menjadi serupa
dengan Tuhan. Ini tujuan saudara, tujuan kita menjadi orang percaya. Supaya serupa dengan Kristus. Dan kemudian saudara Roma 8:29 juga katakan begini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Pertanyaannya saudara, apakah kita yang diciptakan serupa dengan gambaran Allah? Kita sudah hidup meneladani dia. Apakah kita yang diciptakan serupa dengan gambarannya? Kita sudah hidup dengan serupa seperti Kristus. Atau sebaliknya dalam hidup kita menjadi serupa dengan dunia ini. Apakah ketika kita kembali nanti, kita kembali seperti apa yang dirancangkan Tuhan dalam kehidupan kita? Saudara bersyukur, saudara boleh ada di rumah ini, saudara tertanam di wadah ini yang terus mengingatkan kita semua, saudara semua, di tengah situasi yang gak baik, di tengah situasi yang sedang tidak baik-baik aja. Ini saudara terus diingatkan hari-hari ini untuk apa? Untuk terus berbuah. Untuk terus growing, untuk terus bertumbuh, untuk terus berbuah, untuk terus memiliki karakter Kristus. Untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Untuk tetap kuat menghadapi tantangan seberat apapun. Untuk tetap teguh di tengah badai sekalipun. Tetap kuat, tetap teguh, siap dan kuat untuk menghadapi apapun musim dalam kehidupan kita. Amin. Karakter Kristus, menjadi serupa dengan Kristus. Itu harus menjadi tujuan hidup kita sebagai orang percaya. Amin. Saudara, sebagai jemaat, sebagai orang-orang Kristen yang sudah dewasa, saya percaya kita semua harus bisa melihat apa yang menjadi tanda-tanda zaman hari-hari ini. Amin. Hari-hari ini saudara jangan hanya fokus pada apa yang kelihatan mata. Jangan hanya fokus pada perkara dunia. Ya. Jangan hanya fokus pada yang sementara. Jangan hanya fokus pada masalah dan persoalan. Tapi hari-hari ini, ayo kita semua, saya mau ingatkan, fokus pada perubahan yang di dalam. Amin. Perubahan yang di dalam. Perubahan di dalam bicara apa? Perubahan karakter kita. Karakter kita harus menjadi semakin serupa dengan Kristus, penuh dengan karakter Kristus. Kalau karakter kita sudah diubahkan, saudara saya percaya attitude kita, perkataan, perbuatan, tindakan kita itu juga akan menjadi baik. Bahkan cara pandang kita, paradigma kita, itu juga akan diubahkan. Penuh dengan karakter Kristus. Katakan amin. Nah pada kesempatan ini saya mau ingatkan saudara. Perubahan karakter itu dimulai dari perubahan hati. Amin. Perubahan karakter sekali lagi dimulai dari perubahan hati. Ketika hati diubahkan saudara, sikap kita, perkataan kita, perbuatan kita itu juga pasti akan berubah. Karakter saudara pelan namun pasti itu juga pasti akan berubah ketika hati yang di dalam ini diubahkan. Amin saudara. Tadi kita nyanyi sama-sama, ubah hatiku seperti hatimu, pancarkan kasih Tuhan. Ya. Saudara, layar ini saudara anggap sebagai ini kehidupan kita. Kalau ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang ada yang rusak, ada mungkin kalimat yang gak pas, saya gak bisa langsung ubah di sini saudara. Ya. Tapi di belakang, di laptop, di dalam, filenya yang saya rubah, di dalamnya itu yang diubah. Kalau di dalamnya sudah diubah, keluarnya juga pasti akan baik. Amin saudara. HP juga begitu saudara. Saudara mau kasih casing sebaik apapun saudara. Kalau OS-nya itu kena virus, percuma. HP saudara juga akan lemot. Tapi ketika virus itu dibersihkan, semuanya akan berjalan dengan baik. Saudara perhatikan perubahan yang di dalam. Karakter kita yang hari-hari ini harus diubahkan. Ayo hari-hari ini izinkan Tuhan terus mengkoreksi hati kita. Izinkan Tuhan terus menyelidiki hati kita. Amin saudara. Manusia itu kan cenderung untuk apa? Untuk merubah bagian luar. Karena bagian luar itu yang kelihatan manusia. Bagian luar itu yang bisa dinikmati manusia. Tetapi bagian dalam saudara, itu yang akan menyukakan hati Tuhan. Tuhan itu sangat tertarik dengan karakter kita. Perubahan karakter kita. Itu yang terus Tuhan nantikan. Amin saudara. Apa Mas Danang?
Tato ada di mana? Tato dulu cuma di badan, di tangan. Sekarang di alis juga ada tato. Saudara. Betul? Ibu-ibu senyum-senyum, gak apa-apa saudara. Mempercantik diri, membuat kita enak, dilihat orang, memudahkan kita itu gak masalah. Ya. Dulu yang disulam apa saudara? Taplak meja, sarung bantal guling. Ya kan? Tapi sekarang alis bibir juga disulam. Ya. Dulu kontrakan rumah diperpanjang, sekarang semua juga bisa diperpanjang. Ya kan, dagu, hidung, nggak apa-apa, nggak masalah saudara. Membuat semuanya itu enak. Kita kan hidup sebagai manusia, kita hidup bersosialisasi, ya kan, supaya enak dilihat, supaya memudahkan kita, nggak masalah. Merubah bagian luar, semua menjadi baik. Tetapi jangan lupakan, jangan sepelekan apa yang di dalam. Karena perubahan yang di dalam itu yang paling penting. Karakter kita itu yang harus kita rubah. Allah sekali lagi lebih tertarik membangun karakter kita daripada melihat apapun yang bisa kita persembahkan dari hidup kita kepada Tuhan. Amin. Lebih dari apapun sudah bisa kita persembahkan. Lebih daripada pelayanan kita, lebih daripada persembahan kita. Apa yang kita bisa berikan. Tapi kalau kita berikan bukan dengan karakter yang benar, semuanya akan sia-sia. Amin. Tuhan terus menantikan perubahan karakter. Tuhan itu tertarik dengan karakter kita lebih dari apapun bisa kita persembahkan. Kenapa saudara? Karena yang akan membawa kita bersama-sama dengan Dia. Membawa kita untuk sama-sama ada dalam kekekalan. Untuk membawa saudara dan saya ke surga. Itu adalah karakter kita. Amin. Saudara, terus saya ingatkan hari-hari ini waktu berjalan begitu cepat. Ya. Terus gunakan waktu-waktu yang ada dengan bijaksana. Gunakan waktu-waktu yang ada. Setiap apapun yang Tuhan izinkan untuk kita lalui, kita hadapi. Pakai itu semua untuk apa saudara? Untuk kita semakin menyadari akan kasih Tuhan yang begitu besar. Akan rancangan Tuhan yang begitu luar biasa atas hidup kita. Membawa kita semakin memiliki karakter Kristus. Untuk membawa kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Masalah persoalan kesulitan cara Tuhan untuk apa? Untuk membangun karakter kita. Semakin menyadari itu, jangan biarkan waktu terus berlalu saudara. Tanpa kita mengalami perubahan karakter kita. Yang di dalam ini terus diperhatikan. Untuk apa? Untuk bisa mengalir keluar. Amin. Perubahan yang di dalam. Perubahan yang di dalam. Menjadi serupa dengan Kristus. Mengikuti teladan Kristus. Hidup seperti Kristus hidup. Amin. Saudara, karakter adalah area yang terus dibentuk oleh Roh Kudus. Sampai kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Sekali lagi catat baik-baik. Karakter ini akan terus dibentuk. Terus dibentuk. Gak pernah berhenti. Untuk apa? Untuk mensiapkan saudara dan saya untuk menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Saudara, saya sebenarnya diberikan tema untuk minggu ini itu adalah kerendahan hati. Salah satu karakter Kristus, salah satu karakter yang paling disukai Tuhan, itu adalah kerendahan hati. Sekarang sama-sama kerendahan hati. Bahkan Yesus itu mencontohkan, saudara. Yesus itu menggambarkan kerendahan hati itu seperti dirinya sendiri. Dikatakan di Matius 11 ayat 29. Pikulah ku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Karena aku, Tuhan katakan, aku lemah lembut dan rendah hati. Yesus mencontohkan kerendahan hati dari hidupnya sendiri. Kerendahan hati menjadi keputusan kita untuk apa? Untuk kita bisa meneladani Kristus, katakan amin. Ya. Saudara, hidup ini saudara, saya itu terus menyadari dalam kehidupan ini. Kehidupan kita itu semua karena kasih karunia Tuhan, amin. Kehidupan kita itu semua karena anugerah Tuhan. Apa sih yang mau kita sombongkan dari hidup kita? Hidup ini adalah kesempatan saudara. Kesempatan untuk apa? Untuk kita bisa memuliakan Tuhan. Gak ada yang bisa kita sombongkan. Semua adalah karena Tuhan. Semua dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia. Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin saudara. Semakin besar anugerah Tuhan, semakin besar kepercayaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ingat saudara, semakin kita butuh kerendahan hati sebagai fondasi dasar hidup kita. Boleh katakan amin? Kita perlu kerendahan hati sebagai fondasi dasar kehidupan kita.
Saudara, apa sih yang Tuhan janjikan pada orang yang rendah hati? Dikatakan di Mazmur 37 ayat 11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Wow. Ini janji yang gak main-main, saudara. Orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Dan diberikan kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Ada sukacita? Amin. Siap untuk rendah hati? Amin. Bahkan dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ayat yang sama katakan begini. Tetapi semua orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan akan dilimpahi berkat. Dan akan menikmati damai sejahtera yang menakjubkan. Akan dilimpahi damai sejahtera yang menakjubkan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal yang kita perlukan hari-hari ini, saudara. Apa yang paling kita perlukan hari-hari ini sekarang damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu terus memelihara hati dan pikiran kita. Amin, saudara. Bahkan saudara dikatakan janji Tuhan di Amsal 22 ayat 4 katakan begini. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saudara jangan takut hari-hari ini untuk menghadapi apapun proses dalam kehidupan kita. Amin. Karena sekali lagi proses kehidupan, kesulitan, masalah, persoalan itu cara Tuhan untuk membentuk karakter kita. Saudara, firman Tuhan katakan setiap ranting yang gak berbuah dipotong. Setiap yang berbuah cuma diambil buahnya dinikmati, tetapi dibersihkan. Supaya apa? Supaya berbuah lebih banyak. Amin. Amin. Buah itu, saudara menghasilkan buah bukan cuma dinikmati, tapi kita akan terus dibersihkan untuk apa? Supaya hidup kita terus memiliki karakter Kristus dan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Amin. Saudara, 3 hal yang saya mau sampaikan hari ini, ciri orang yang rendah hati. Yang pertama adalah orang itu mau diajar dan juga mau belajar. Katakan samping kanan kiri Bapak Ibu Saudara, mau diajar, mau belajar. Ada yang ngomong sebelahnya, mikir saudara. Oh iya. Mau diajar dan mau belajar. Orang yang rendah hati itu jangan harus mau terima nasihat. Orang yang rendah hati harus mau terima masukan. Bahkan orang yang rendah hati harus mau terima kritik sekalipun. Orang yang rendah hati itu saudara itu enggak harus merasa tahu semuanya, menguasai semuanya, enggak. Tapi mau diajar, mau terima nasihat, bahkan mau dikritik. Katakan amin. Amsal 19 ayat 20 firman Tuhan katakan, dengarlah karena nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Dengarlah nasihat dan terima didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Kemudian Amsal 12 ayat 15, jangan jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tapi siapa mendengarkan nasihat ia bijak. Saudara perhatikan baik-baik. Rendah hati itu berhubungan dengan apa? Dengan menjadi bijak. Amin. Kalau kita menjadi orang-orang yang rendah hati, kita akan menjadi orang-orang yang bijak. Orang-orang yang bijak itu orang-orang yang enggak sembarangan dalam kehidupannya, saudara. Dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang enggak. Dia bisa memilih jalan-jalan apa yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bijak. Bisa menyelaraskan hidupnya dengan kehendak Tuhan. Amin, saudara. Rendah hati. Begitu pentingnya kerendahan hati, saudara, bagi kita semua sebagai orang percaya. Orang yang rendah hati gak akan kehilangan harga diri ketika apa? Ketika dikoreksi, ketika diingatkan. Orang yang rendah hati begitu menghargai kebenaran. Jadi ketika dinasihati, diingatkan, dia akan terima. Dia gak akan merasa bahagia dirinya sedang diturunkan. Enggak, saudara. Orang yang rendah hati gak gengsi dinasihati. Bahkan oleh orangnya lebih muda sekalipun. Amin. Anak kecil tahu apa sih lu? Ya, sering kita dengar begitu, anak kecil tahu apa sih lu? Gue udah banyak makan asam garam nih. Saudara, laut itu menjadi terbesar karena dia berada lebih rendah dari sungai-sungai
yang mengalir di sekitarnya. Betul? Ya. Menjadi yang terbesar. Kenapa? Dia berada lebih rendah daripada sungai-sungai yang mengalir di sekitarnya. Orang yang rendah hati itu akan menerima banyak hal. Percaya saya. Orang yang rendah hati akan menerima banyak hal. Dan akan belajar dari banyak orang. Sehingga kapasitasnya itu akan menjadi semakin besar. Amin. Saudara, bahkan Tuhan sendiri berjanji akan mengajarkan jalan-jalannya kepada orang yang rendah hati. Mazmur 25 ayat 9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia akan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Tuhan sendiri berjanji untuk mengajarkan kepada kita jalan-jalannya kepada orang yang rendah hati. Amin, saudara. Yang kedua, saudara, ciri orang yang rendah hati yang kedua adalah berani mengakui kesalahan. Boleh katakan sekali lagi kepada kanan kiri, saudara, berani akui kesalahan. Saudara, ada nggak sih manusia yang nggak luput dari kesalahan? Ya, ada. Kita manusia nggak luput dari kesalahan. Kesombongan dan keangkuhan itu selalu mencari alasan, bahkan mencari pembenaran. Tapi kerendahan hati adalah ketika kita mau berkata, ya aku salah. Ya, aku salah, aku minta maaf. Berani mengakui kesalahan. Amin, saudara. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Saudara, Daud itu disebut orang yang berkenan di hati Allah. Karena Daud itu gak pernah menyembunyikan pelanggarannya. Amin. Ketika dia diingatkan akan dosanya. Dia menyadari kesalahannya. Dan dia hidup dalam pertobatan. Amin, saudara. Seringkali pemulihan itu harus dimulai dari hati yang mau merendah. Pemulihan harus dimulai dari hati yang mau merendah. Maka dikatakan Yakobus 5 ayat 16. Dalam versi bahasa Indonesia masa kini katakan ini. Sebab itu hendaklah kalian saling mengakui kesalahan dan saling mendoakan. Supaya kalian disembuhkan. Amin. Hari-hari ini berani mengakui kesalahan. Juga di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Jangan pernah sembunyikan dosa. Rendah hati. Mengakui kesalahan di hadapan Tuhan. Kalau memang ada hal-hal yang kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Akui itu dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Untuk apa? Untuk Tuhan pulihkan kita. Amin, saudara. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, ciri orang yang rendah hati adalah menghormati orang lain. Katakan sama-sama, menghormati orang lain. Orang yang menghormati Tuhan, itu seharusnya juga bisa menghormati sesamanya. Amin, saudara. Kalau kita menghormati Tuhan, kita juga seharusnya bisa untuk menghormati sesama kita. Orang yang menghormati Tuhan akan menghormati orang lain, gak mementingkan dirinya sendiri. Orang yang menghormati orang lain akan bisa mengutamakan orang lain. Bahkan saudara mendahulukan kepentingan orang lain. Saudara dikatakan di Filipi 2 ayat 3-4. Dengan jelas dikatakan dengan tidak mencari kepentingan sendiri dan pujian yang sia-sia. Sebaliknya adalah dengan rendah hati yang selalu menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tapi kepentingan orang lain juga. Amin. Jangan hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Bahkan berani untuk mendahulukan kepentingan orang lain. Menghormati orang lain. Menghargai orang lain. Amin, saudara. Air itu selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah, saudara, untuk memberikan kehidupan. Betul? Demikian hidup kita. Orang yang rendah hati, saudara, itu gak akan sibuk untuk apa? Untuk meninggikan diri. Gak akan sibuk untuk mencari pujian. Justru dengan rendah hati siap untuk apa? Untuk menjadi saluran berkat buat banyak orang. Amin, saudara. Tuhan itu memberikan teladan yang luar biasa dalam hidup kita tentang kerendahan hati. Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Saudara, di rumah saya pohonnya pohon sebelah sih, bukan pohon saya. Ada pohon mangga. Pohon mangga itu itu mangga apa namanya? Kalau di Jakarta itu namanya pohon mangga mana lagi? Ya, nggak tahu di sini namanya mangga apa? Mangga madu betul ya?
Itu buahnya saudara, itu banyak banget dan itu ada di ujung. Betul ya? Ada di ujung saudara. Kalau buah itu banyak saudara, itu ranting itu akan semakin turun, semakin merunduk, semakin rendah. Amin. Karena apa? Karena buahnya begitu kelihatan dan banyak saudara. Nah itu saudara, orang yang menghasilkan buah melalui kehidupannya itu gak perlu pamer saudara. Tapi ketika buahnya itu banyak, itu akan semakin kelihatan sendiri. Akan semakin apa? Semakin berbicara kelihatan, semakin rendah ranting itu. Ya. Kan kadang-kadang bisa dengan gampang kita ambil saudara, buah itu. Amin saudara. Saudara ayo hari-hari ini, dunia ini sedang gak baik-baik aja saudara. Ya. Standar moral etika itu semakin menurun. Benar atau salah sulit dibedakan. Kebenaran itu tipis saudara. Saudara sering dengar kebenaranku belum tentu kebenaranmu. Ya, itu adalah hal yang biasa. Dulu jelas ada hitam ada putih. Ya kan? Ada antagonis ada protagonis. Sekarang sulit membedakan saudara. Tapi saya mau katakan siang ini buat saudara semua. Firman Tuhan, firman Allah itu punya standar kebenaran yang utuh, yang kuat, yang kokoh, yang teguh. Gak bisa dikurangi, gak bisa ditambahi. Amin. Saudara dan saya kita semua ini dipersiapkan untuk apa? Untuk menjadi saksi Kristus. Ketika saudara orang di luar sana bisa melihat hidup kita, baik, sopan, rendah hati. Nama Yesus itu dipermuliakan. Amin saudara. Saudara percaya saya. Ketika saudara menjadi pribadi yang rendah hati. Hari-hari ini saudara, kita harus lebih banyak untuk menjangkau jiwa, memenangkan jiwa. Saudara nggak usah mesti ngapain apa. Saudara jadi orang yang rendah hati aja di luar sana. Orang bisa melihat kalau saudara rendah hati, saudara akan lebih mudah untuk memenangkan jiwa. Amin saudara. Karena mereka melihat kerendahan hati. Mereka melihat kebaikan hati kita. Amin saudara. Kerendahan hati adalah karakter Kristus. Teladan yang harus kita ikuti dari kehidupan kita. Meskipun gak mudah, saya percaya ini harus terus kita usahakan. Ini harus terus kita berjuang untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Saya akan tutup dengan ini, 1 Petrus 5 ayat 6, saudara firman Tuhan katakan begini. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Amin. Saudara 1 Petrus 5 ayat 6 di terjemahan sederhana Indonesia katakan begini. Karena itu apapun yang terjadi rendahkanlah hatimu di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Maka pada waktu ia berkenan dia akan meninggikan kamu. Hari-hari ini gak usah sibuk mencari validasi manusia. Gak usah sibuk untuk membangun citra diri. Ya, mencari pengakuan manusia. Cukup satu, jadilah orang yang rendah hati. Maka pada waktunya Tuhan itu yang akan meninggikan kita. Amin. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Rendahkanlah hatimu di hadapan sesama kita manusia. Orang akan melihat Yesus dari hidup kita. Bahkan saudara, kalau kita itu menerima perkenanan Tuhan, janji Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Sebagai ayat penutup, Mazmur 149 ayat 4, saya undang kita semua bangkit berdiri. Mazmur 149 ayat 4, kita boleh baca sama-sama yuk. 2, 3. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Bapa, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam hati kami, biar setiap firman, setiap benih boleh jatuh di tanah yang baik, berakar, bertumbuh, berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan terima kasih, kami percaya di masa-masa yang gak mudah sekalipun, di masa-masa yang sulit sekalipun, Tuhan sanggup bekerja di dalam kami. Lebih daripada apa yang bisa kami pikirkan. Karena kami percaya Tuhan dapat bekerja di tengah-tengah hal yang mustahil sekalipun. Tuhan kami percaya Tuhan, apapun Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kami. Tapi satu hal kami percaya, hari-hari ini Tuhan sedang terus mempersiapkan kami, membentuk kami untuk menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Penuh dengan karakter Kristus. Sehingga dari hidup kami itu akan mengalir buah-buah kebenaran itu. Dan orang di luar sana boleh melihat dari kehidupan kami.
Yesus itu semakin nampak. Yesus itu semakin nyata dari kehidupan kami. Bapak terima kasih. Berkati Tuhan. Berkati jemaat. Berkati gerejamu di tempat ini. Yang percaya Tuhan. Rumah ini akan terus Tuhan pakai. Untuk bersama-sama. Mempersiapkan umat yang layak. Menyelesaikan amanat agung. Terima kasih Bapak. Berkati Pastor Stephen. Semua tim penggembala di tempat ini. Terus ada pengurapan yang semakin dahsyat. Pakai semua hamba-hamba di tempat ini semakin indah di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, segala pujian bagimu. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, segala pujian bagimu. Kaulah yang awal yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan. Biar hanya namamu yang ditinggikan dan dibesarkan di tempat ini. Dan kami sungguh bersyukur kalau hari ini kami diingatkan bahwa kami semua, umatmu, jemaatmu, dipanggil untuk semakin serupa dengan Kristus. Dan lewat firman Tuhan kami diajarkan untuk kami memiliki kerendahan hati. Dan kami percaya di saat kami memiliki kerendahan hati, nama Tuhan dipermuliakan. Kami akan menikmati sukacita, damai sejahtera, bahkan menikmati keselamatan daripadamu. Bahkan menikmati berkat-berkat Tuhan yang sudah disediakan bagi kami. Ajarkan kami Tuhan untuk mempraktekkan apa yang sudah kau ajarkan lewat hambamu, Pastor Hengki Haryanto. Kami percaya Tuhan, nama Tuhan terus ditinggikan. Berdoa buat hambamu, Pastor Hengki Haryanto yang sudah kau utus di tempat ini menjadi saluran berkat. Kami percaya bukan sebuah kebetulan, tetapi ada rencana Tuhan, ada isi hati Tuhan yang sudah disampaikan bagi kami semua. Berkati pelayanannya, berkati istrinya Pastor Jill, bahkan anak-anak. Kami percaya Tuhan, gereja yang dikembalakan akan semakin bertumbuh. Semakin banyak lagi jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati segala sesuatu yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan. Dan percayalah, pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus, Dia akan selalu menghibur, menolong, bahkan membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini. Sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati.